dengan menanggapi permohonan dari pihak termohon. Padahal kami kan punya kepentingan, bukan termohonnya. Bukan dari pihak Agustinusnya dengan pengacaranya. Gini, tolong dijelaskan. Kalau misalkan termohon tidak datang dalam gelar perkara itu, bisa dilakukan? Ya bisa dilakukan. Kecuali kalau kita yang... Kecuali yang pemohonnya? Iya, kok minta tunda. Saya sudah buat surat kedua. Loh, kok bisa penyidik menunda atas permintaan dari termohon? Dasarnya apa? Saya kirim kedua, saya minta seharusnya... Jawabannya apa? Belum dijawab. Tapi kemarin saya sudah ketemu dengan ini penyidik. Termohon kok sakti sekali ya? Ada backingnya kali ya? Public trust terhadap Polri jatuh karena kasus Verdi Sambo. Sekarang ada kasus-kasus seperti ini, apa enggak mencoba untuk memperbaiki itu? Presiden udah berkali-kali mengatakan polisi jangan main-main dengan kasus. Udah kurang terang benderang apa? Kok masih saja kasus yang menurut saya gampang, sudah bulannya sudah dipindahkan ke kejaksaan, kejaksaan hanya minta penambahan pasal pun tidak dilakukan. 3 tahun jadi tersangka, sampai sekarang belum P21. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia mungkin pernah menonton podcast kami yang terdahulu tentang penyerobotan tanah di Jalan Tumpang 5 Gajah Mungkur Semarang. Dilakukan oleh beberapa orang dan pemilik sah dari tanah tersebut adalah Ibu Kevolan. Pernah juga hadir di sini. Nah, ternyata prosesnya masih berlanjut. Orang-orang yang disangkakan menyerobot tanah itu, mengambil dengan tidak sah, itu sudah dihukum. Yang satu, ya anehnya, yang satu lagi sampai sekarang belum tersentuh hukum. Padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka kurang lebih hampir 3 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 18 Mei tahun 2020, ada orang yang bernama Agustinus Santoso sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun sampai sekarang prosesnya masih berlanjut dan ini menimbulkan pertanyaan, ada apa gitu. Nah, untuk itu saya akan menghadirkan pengacara dari Ibu Kevolan yang sudah sekian kali datang ke tempat saya untuk berdiskusi. Ini ada masalah di mana? Konon petunjuk jaksa sudah jelas, mandeknya kasus ini ada di mana? Ini menimbulkan pertanyaan karena ini khusus untuk Polri sebetulnya, bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki di Polri. Ada orang yang sudah ditersangkakan hampir 3 tahun, kasusnya masih mandek dan ini bolak-balik seperti setrikaan begitu. Jadi saya punya keinginan untuk menghadirkan kembali Mas John Richard ini untuk menjelaskan lebih detail ada apa yang terjadi di Semarang. Selamat datang Mas John. Terima kasih Mas. Saya mendengar kasus ini belum tuntas juga. Belum. Agak bosan juga saya lihat ini. Ada apa sebetulnya? Ini yang tadi saya baca dalam sebelum kita podcast tadi, Agustinus Santoso sudah dijadikan tersangka tanggal 18 Mei 2020. Betul. Hampir 3 tahun. Kasusnya masih mandek. Padahal pada waktu itu berbarengan dengan Ibu Siana. Kalau nggak salah ya, tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Itu Bu Siana sudah divonis, sudah menjalani hukuman, bahkan sudah keluar. Sekondannya, temannya belum diapa-apain. Belum apa-apa. Nah, pertanyaan saya Pak John, apa yang terjadi sebetulnya? Saya tuh sudah hampir belasan tahun nangani kasus pidana ini, baru kasus ini yang paling aneh. Saya kira kekuasaan terlalu kuat di balik kasus ini. Ya. Artinya begini, gelar perkara di Bareskrim itu dulu, Agustinus pernah minta untuk dihentikan kasusnya. Oleh Bareskrim tidak bisa menghentikan. Ya. Ini kok dipaksa kembali di Polda Jateng. Gelar perkara lagi untuk menghentikan lagi kasus Agustinus. Hanya orang gila yang bisa menghentikan kasus ini. Karena secara hukum, Agustinus ini kan 55 Mas.
Perkara pokok itu katut bersamaan dengan 55. Ibu Siana. Ya. Bu Siana itu seharusnya waktu itu disidangkan bersama-sama dengan Agustinus. Siana sudah diputus yang tadi itu. Ini penetapan tersangka antara Agustinus dengan Ibu Siana bareng. Iya, tidak ya bersama-sama tentunya berdasarkan petunjuk jaksa penuntut umum untuk diperiksa waktu itu. Ibu Siana sudah diproses persidangan, Ya. sudah divonis, Ya. sudah inkrah, bahkan sudah menjalani hukuman. Sudah keluar kalau nggak salah. Sudah. Ini kan aneh, sebenarnya ada apa dengan kasus ini? Ya, Barreskrim sudah menetapkan bahwa sudah ada tersangka dua-duanya itu, tidak bisa dihentikan. Polda Jateng seharusnya menjalankan itu. Ya, kenapa kok selama sekali di Polda Jateng ini? Penyidik kenapa tidak cepat? Yang saya tangkap perkembangan kasus ini kan dari penyidikan sudah ditingkatkan ke pra penuntutan. Artinya pra penuntutan itu, berkas perkara tersangka itu sampun dikirim ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Gitu Mas. Sudah ada P19? Sudah ada P19. Kapan itu? Sudah ini terakhir ini sudah berjalan sekitar 2 bulan. Tapi P19 ini sangat lama, sudah sangat lama. Bola-balik berkas itu sudah beberapa kali. Yang terakhir ini P19 yang keberapa kali ini? Ini sudah ke berapa kali ini sudah. Yang terakhir 2 bulan yang lalu? Kalau dalam ketentuan kejaksaan dengan kepolisian itu P19 itu hanya 1 kali Mas. P19 untuk pengiriman itu. Jadi ditindaklanjuti oleh komunikasi antara penyidik dengan kejaksaan. Sudah beberapa kali itu ada petunjuk-petunjuk. Nah, itu ada ketentuan perihal itu diatur oleh Jampidum RI tahun 2018 atau 2019 saya lupa. Yang pasti ketentuan umumnya hanya sekali sebetulnya. Iya, P19 itu hanya sekali. Terus konsultasi penyidik itu yang rutin. Tetapi ini kan sudah berjalan lebih dari berapa bulan lamanya. Terus berkas yang terakhir yang dikirim oleh Kejaksaan Tinggi JPU ke kepolisian, namanya Polda Jateng, Subdit 2, itu sudah lebih dari 40 hari berkas itu. Bahkan Kejaksaan Tinggi sudah mengirim surat untuk menagih berkas itu. Untuk segera dikembalikan kan gitu. Tetapi sampai saat ini belum juga dikembalikan. Sudah ada petunjuk jaksa? Ada petunjuk jaksa. Kami sudah tanyakan langsung dengan pihak kejaksaan juga dengan pihak penyidik tentunya. Apa sih petunjuknya itu? Kan gitu ya. Kenapa kok begitu lama? Kan gitu. Kan sudah berkali-kali kembali. Apa petunjuknya itu ya? Yang sepengetahuan yang kami ketahui karena saya advokat, ya tentu saya harus mengetahui apa yang menjadi latar belakang kesulitannya itu. Kenapa demikian? Itu hanya menambahkan satu pasal. Satu pasal itu pasal 378 kalau tidak salah. Tentang apa itu? Ya tentang penipuan. Dari Kejaksaan Tinggi untuk menetapkan pasal itu. Dan dari pasal itu hanya cuma disuruh dimasukkan 378. Tidak disuruh untuk melakukan pemeriksaan A, B, dan C lagi. Hanya penambahan Hanya pasal? penambahan pasal saja. Itu kan sudah urusan kejaksaan. Kalau hanya penambahan pasal itu, berdasarkan analisis jaksa, kenapa Polda Jateng susah sekali untuk memproses lanjutan kasus ini? Ini yang kita memang kadang tidak habis pikir ya. Domain itu kan sudah di wilayah kejaksaan. Tinggal taruh aja pasal itu kan selesai. Kecuali pasal itu disuruh tambah penyidik. Nah, kalau kemudian penyidik menambah pemeriksaan atau lain-lain, dasarnya apa? Kan gitu. Kalau menurut saya ya tentunya domain itu sudah kejaksaan. Kasih aja 378, dikembalikan ke kejaksaan selesai. Toh yang di persidangan kan tanggung jawab jaksa. Yang menyidangkan kan bukan polisi. Jaksa. Yang menyidangkan kan kejaksaan. Capek loh kita bola-balik memberikan pengertian seperti ini, apa yang ditakutkan. Kan gitu. Kalau memang prosesnya jaksanya meminta itu ya tinggal dikirimkan aja kan selesai. Artinya ada sesuatu yang aneh ya? Bukan aneh lagi kayaknya. Ini ajaib ini menurut saya. Nah, yang terakhir kemarin katanya ada rencana untuk gelar perkara tanggal 6 Februari. Nah, ini juga Pak Rudi. Seumur-umur dalam karir saya, yang mengajukan gelar perkara itu adalah pemohon gelar perkara. Ya baik dari pihak pelapor maupun dari pihak tersangka. Kan gitu ya. Nah, saya karena melihat kasus ini terkatung-katung, tidak memberikan kepastian hukum kepada klien saya, di mana P19 hanya diminta masukkan satu pasal itu tanpa memeriksa, kenapa polisi kok lama sekali penyidiknya? Maka akhirnya karena berkali-kali saya konsultasi dengan pihak penyidik juga belum ada kejelasan, akhirnya saya minta gelar perkara. Kan gitu. Permohonan gelar perkara itu saya minta kalau tidak salah dijalankan minggu kemarin, Senin. Ya, setelah saya kirim surat, ini ada surat saya tanggal 7 Februari, saya kirimkan untuk mohon gelar kan gitu, agar bisa
dilaksanakan gelarnya ini. Tanggal 9 Januari. Akhirnya oleh penyidik menanggapi, kami matur nuwun sama penyidik, ditanggapilah permohonan kita itu. Akhirnya dikirimlah surat undangan untuk menghadiri gelar perkara. Surat undangan tanggal 2 Februari 2023, rencana digelar pada tanggal 6 Februari 2023. Hari Senin kemarin? Iya. Terus? Ani bin ajaib, undangan sudah didapat, kami sebagai pemohon tidak menunda, kan gitu ya. Kok tiba-tiba ditunda dengan menanggapi permohonan dari pihak termohon. Padahal kami kan punya kepentingan, bukan termohonnya. Bukan dari pihak Agustinusnya dengan pengacaranya. Gini, tolong dijelaskan. Kalau misalkan termohon tidak datang dalam gelar perkara itu, bisa dilakukan? Ya bisa dilakukan. Kecuali kalau kita yang... Kecuali yang pemohonnya? Iya, kok minta tunda. Saya sudah buat surat kedua. Loh, kok bisa penyidik menunda atas permintaan dari termohon? Dasarnya apa? Saya kirim kedua, saya minta seharusnya jawabannya apa? Belum dijawab. Tapi kemarin saya sudah ketemu dengan ini penyidik. Termohon kok sakti sekali ya? Ada backingnya kali ya? Saya tidak bisa menjawab itu. Tapi kalau saya bukan dugaan ya, ini tidak sesuai dengan prosedur. Saya kemarin sudah ketemu penyidik punya sampaikan juga kita akan segera untuk mengadakan kembali gelar perkara. Tapi saya minta kepastiannya kapan? Saya berharap Senin ini kan gitu. Agak dipercepat karena kami ini meminta kepastian hukumnya. Kenapa mengakomodir hanya daripada pihak termohon yang tidak meminta gelar perkara? Kan gitu. Kalau mereka mau gelar perkara tersendiri ya silahkan. Untuk tata cara beracara kayak seperti ini itu, artinya kalau termohon datang gelar perkara ya tetap jalan. Boleh saja, kan permohonannya kita. Mereka mau datang atau tidak kan bukan kepentingan mereka. Terus kapan direncanakan lagi? Ya ini belum dipastikan, tapi nggak jalan suratnya? Kapan? Saya minta kan Senin besok. Oke, yang di suratnya dia? Suratnya ditunda. Dia belum balas lagi, belum ditunda, hanya secara apa? Untuk waktu yang tidak ditentukan? Belum ditentukan resminya. Nah ini kan aneh. Ada apa kan gitu kita sudah bertanya. Dipertanyakan sama Kapolda? Sudah, saya sudah tanyakan dengan teman-teman penyidik itu, kita minta ditunda dulu atas permohonan daripada pihak termohon. Ya saya keberatan. Saya bilang kalau yang pemohon kan kita. Kan gitu. Terus mau ditunda sampai harusnya penyidik tahu kan itu. Ya saya kira prosedurnya tahu lah, teman-teman penyidik pasti tahu. Jangan pura-pura bodoh lah. Ini kan tata cara biasa gitu. Ya. Jadi apa nggak malu ya teman-teman gitu kalau model seperti ini? Ya saya melihat dari segi prosedurnya saja. Ini prosedur ini saya kira ada malah praktek. Jadi kan prosedur. Sudah lapor ke Propam? Ya kita sudah buatkan surat, kan surat-surat kami itu kan ditembusan semua ke sana untuk meminta perlindungan hukum. Kita ini minta perlindungan hukum, yang kita lakukan perlindungan hukum terus Mas. Itu kan kewenangan dari penyidik. Tapi kalau kayak begini terus bagaimana masyarakat ini bisa terayomi dengan penyidik untuk bisa melindungi kepentingannya? Kalau kirim ke surat ke Menko Polhukam, ke Presiden? Sudah kami tembuskan juga. Presiden? Sudah kami tembuskan. Karena aneh ya. Karena ini menjadi presiden buruk Mas. Udah ditersangkakan 3 tahun gitu. Belum pernah. Sebenarnya saya lihat dari penyidik. Mohon maaf saya tanya. Ya. Si Agustinus Santoso ini sudah pernah ada ketetapan wajib lapor nggak? Secara prosedural saya tidak tahu itu, tapi kok sepertinya kami tidak pernah mendapatkan informasi apakah wajib lapor atau tidak selama ini. Tapi seharusnya wajib lapor karena sudah jadi tersangka ya. Dan penetapan tersangka. Sepertinya kok, karena saya tidak pernah memantau ya. Oh ya mungkin saja itu dilaksanakan atau tidak yang tahu Polda. Saya ngomong nanti salah lagi kan gitu. Ternyata memang wajib lapor atau tidak kita juga tidak tahu Mas. Equality before the law di mana Mas? Ya nggak ada main Mas, kalau cara begini. Nggak ada hukum kayak begini nih. Kalau saya lihat ini bukan lagi hukum diacak-acak begini ya? Nggak bisa kayak begini. Makanya memang harus ada perubahan terhadap penyidikan ini. Kita terus fair aja. Usahanya Mas John sebagai pengacara, ya. Kemana aja itu untuk? Ya kita kan sudah sampai ke Barreskrim. Jadi sebenarnya teman-teman di Polda, Kompolnas juga sudah. Kita juga sudah pernah dari Barreskrim juga sudah tegas bahwa perkara ini harus lanjut. Sekarang itu apa sih yang penyidikin sudah sebenarnya saya mikir penyidiknya sudah capek juga ini. Kenapa? Masa 3 tahun ngurusin perkara ini gak beres-beres. Penyidik kan independen, maksud mau ditekan orang mau. Makanya itu saya bilang, kalau saya yakin penyidik ini on the rule, dia on the track. Kenapa? Kalau saya lihat penanganan ini sudah berjalan dengan bagus. Ya, maksudnya sudah dikirim berkas ini, kita sudah matur nuwun nih. Sekian berapa tahun ini baru kirim berkas ini, kita terima kasih. Setelah barang itu dikirim ke kejaksaan, kewenangan itu kan sudah beralih ke kejaksaan tentunya.
Kenapa lagi dibuat lama lagi maksudnya, dalam lama itu kenapa jaksa petunjuk itu hanya pasang 378 aja kok. Kan gitu. Kenapa harus diperiksa-periksa lagi kecuali jaksa memerintahkan memeriksa. Kan gitu. Nggak ada, hanya penambahan pasal aja. Nggak ada. Boleh tanyakan lah ke Kejaksaan Tinggi itu. Kan Oke, gitu. terus ini kita nggak usah terlalu lama karena repot juga kan ada terang benderang seperti ini. Ada permainan ini. Nah, rencana Mas John apa ke depan? Ya kita minta untuk kepastian itu untuk segera dikirim saja berkasnya. Kan gitu. Ini kan sudah ditagih juga oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kami juga sudah diberitahukan bahwa karena kita komplain, ini waktunya sudah mau selesai loh umpamanya ini 40 hari kan gitu. Berkasnya akan ditarik, diminta. Nah, saya tidak tahu kelanjutannya. Nah, ini lama-lama kok ada apa dengan berkas ini kan gitu. Seharusnya memang penyidik konfirmasi dengan kejaksaan, ya komunikasi. Kalau memang kejaksaan hanya minta itu, enak kan cuma tulis aja 378 dikirim selesai kan? Lah jaksa kan hanya minta itu mas, kecuali suruh minta periksa lagi. Tunggu dulu, enak itu kalau nggak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, sudah terlanjur ada apa-apa ya nggak enak juga mas, berat itu sudah terlanjur. Dan kalau saya bisa punya kemampuan dukun ahli ini, saya tak terawang nanti bisa tahu apa yang terjadi di belakang kasus ini. Tapi secara praktisi, saya sudah berulang kali nangani pidana. Sebenarnya saya pikir ini gampang. Karena hanya mengacu kepada petunjuk jaksa. Kalau memang mempersulit jaksa, tentunya mempersulit sebatas apa? Kan tidak ada. Hanya dikasih pasal 378. Selesai. Dikirimkan. Terserah jaksa, saya sudah penuhin. Jaksa tidak pernah meminta untuk memeriksa A, B, C, D lagi. Dan waktu ini mengulir karena menunggu pemeriksaan. Pemeriksaan, saya tidak tahu apakah mereka lakukan, penyidik lakukan sudah sejauh mana. Tapi itu kan sudah di luar daripada pra penuntutan yang dimintakan oleh jaksa. Jaksa tidak pernah menginginkan untuk memeriksakan yang lain. Gitu loh mas. Saya sudah ketemu penyidiknya juga, saya sudah koordinasi juga mas. Kenapa, ada apa? Gitu loh mas. Ada apa dengan penyidikan ini? Gitu. Jadi memang kita saya speed selesai. Ya, jadi ini saya orang apa mas? Saya bukan orang hukum. Anda orang hukum. Ini kandidat doktor untuk hukum. Jadi mengerti orang awam aja melihat bahwa ini ada banyak keanehan gitu. Aneh banget mas. Dan ini mohon maaf ini kan bola panasnya ada di Polda Jateng gitu. Saya bingung ini. Mohon maaf ini Pak Kapolda, Pak Wakapolda atau siapapun di sana. Apa kalian nggak takut ya disorot masyarakat gitu bahwa polisi sekarang menjadi spotlight, public trust terhadap Polri jatuh karena kasus Verdi Sambo, sekarang ada kasus-kasus seperti ini, apa enggak mencoba untuk memperbaiki itu? Presiden udah berkali-kali mengatakan polisi jangan main-main dengan kasus. Udah kurang terang benderang apa? Kok masih saja kasus yang menurut saya gampang, sudah bolanya sudah dipindahkan ke kejaksaan, kejaksaan hanya minta penambahan pasal pun tidak dilakukan. 3 tahun jadi tersangka, sampai sekarang belum P21. Belum mas. Aneh bin ajaib. Jadi di kasus-kasus lain cepat sekali. Ini aneh, ini polisi mohon klarifikasinya. Kalau perlu Kapolda, Wakapolda, saya berikan waktu panggung untuk datang untuk podcast dengan saya menjelaskan kenapa kasus ini menjadi anomali, gitu, menjadi penyimpangan, menjadi sesuatu yang berbeda dengan kasus yang lain. Keberatannya di mana? Sebagai orang awam saya tidak bisa melihat itu. Kalau Polda Jateng mempunyai penjelasan, saya undang Kabid Propamnya, Kabid Humasnya lah, Kapolda, Wakapolda, monggo dijelaskan karena supaya publik nggak dispute, nggak confuse. Hanya penjelasan dari Pak John Richard ini bagi saya undang sebetulnya. Karena ini saya harus memberikan panggung berimbang Pak John. Ya, silakan. Siapa tahu Kapolda, Wakapolda, atau mungkin Pak Agustinus sendiri itu bisa menjelaskan mengapa yang kasus yang menurut saya, mohon maaf ini, kalau saya jadi polisi ini gampang sekali. Dan saya melihat penyidik ini kan independen gitu. Ya. Saya dengar penyidiknya juga agak bingung juga. Ya. Penyidik saya kira sudah bekerja dengan baik Pak. Kalau penyidik sudah bekerja dengan baik, yang nggak bekerja dengan baik siapa sekarang?
Kan yang tanda tangan penyidik, atas nama penyidik. Betul. Berarti nggak kerja dengan baik juga loh. Kalau katanya penyidik itu independen tidak bisa diintervensi, Iya. dia membuka pintu untuk intervensi bagi saya sih. Iya. Oke, terakhir Mas, rencananya ke depan apa? Kasus ini sudah sangat merugikan hak daripada klien saya. Kasus ini sudah obstruction of justice lah, perbuatan pelanggaran hukum lah. Karena itu sudah melewati batas kewenangannya. Yang ketiga, minta agar segera berkas itu dikirim kembali saja kepada jaksa penuntut umum. Karena jaksa sudah menagih berkas itu. Sudah ditagih. Sudah ditagih itu seharusnya berkas itu kan sudah selesai, hanya penambahan pasal saja. Sudah melewati batas. Kan gitu. Apakah saya tidak mau berandai-andai lah. Intinya dikembalikan saja berkas itu secepatnya. Juga permohonan gelar kami juga minta untuk dipenuhin kan gitu. Karena dulu Agustinus pernah gelar perkara yang kesekian kali kan ini. Iya, udah untuk apa Anda minta lagi kan dari Bareskrim Mabes Polri sudah, dari di Polda sudah. Ya, jadi saya meminta ini agar saya pengen tahu alasan apa penyidik itu biar gelar perkara resmi, biar kami tahu alasan apa penyidik kan tidak ada novum dah, tidak ada bukti baru yang. Kalau saya mengacu kepada P19 dari jaksa itu ya hanya menambah pasal saja. Alasan apa lagi yang ditakutkan? Jadi atau gelar perkara yang Anda mohonkan itu hanya ingin memperjelas ini ada masalah. Ada apa? Kan gitu. Kenapa? Kan gitu. Itu kan tidak. Ini kalau kewenangan jaksa sudah ada ya penuhi saja tuh yang jaksa inginkan. Kan gitu. Kalau umpamanya terjadi komplain terhadap penambahan lain-lain itu kan urusan kejaksaan. Bukan petunjuk dari kepolisian. Gitu loh Mas. Nah ini kan seperti dibolak-balik, jaksa minta A bikin B kan gitu kan. Ya itu sudah tentu sudah jadi kita tanya kenapa dibuat B, cumanya dipenuhi A. Ini by the way sudah berapa kali sih bolak-balik kasus ini ke kejaksaan polisi? Kalau bolak-balik itu SPDP terakhir dikirim itu sudah berapa kali, udah ada 9 atau 10 kali bolak-balik itu. Lupa saya berapa kali, itu lebih dari sekali. Bolak-balik itu. Padahal kasus yang sama, orang yang sama yang 55 Sisiana sudah selesai. Ini kasus konyol Mas, ya. Mungkin kalau ahli pidana mengerti kasus ini memalukan. Kenapa? Perkara pokok itu kan Katut dengan pembantunya bersama-sama. Yang perkara utama tuh sudah selesai, yang 55 kok belum disidangkan. Kok bisa seperti itu? Padahal putusan pengadilan PN pertama itu menyatakan bersama-sama. Agustinus bersama-sama dengan Siane. Sekarang ada upaya untuk menghentikan Agustinus. Padahal Siane sudah selesai. Gitu loh Mas. Sampai datang selalu membawa mumet saya Mas. Saya juga ikut mumet Mas setiap kali sini Mas. Ketemu Mas Rudi kok gini terus ngomongnya. Terus kasus ini lagi yang kita ngomong. Sampai aduh ya Allah. Udah tahunnya 2023 loh Mas. Betul. Kita bicara udah berapa kali. Kita tuh sebenarnya dengan teman-teman Polda itu kan sering koordinasi Mas. Koordinasi dalam tanda petik profesional kan gitu ya. Jadi kan kita mendukung semua minta tolonglah untuk bisa fair dalam penanganan kasus ini biar cepat selesai. Kita juga terima kasih kalau Siane itu sudah diselesaikan kasus itu. Sudah ingkrah. Berarti kan sudah ada keberhasilan penindaklanjutin kasus itu. Loh kenapa ini kok jadi lambat? Kecuali Agustinus pertama enggak apa-apa. Pelakunya ini kan 55 dia. Kok 55 jadi lama? Apa maksudnya 55 itu kan membantu, memudahkan proses ada kejahatan itu. Tetapi kalau mau dibaca daripada proses perjalanan kasus secara pidana, justru perannya Agustinus itu juga besar. Kan gitu. Hanya saya cerita kayak dulu lagi nantinya, bagaimana kok sampai terjadi tidak pidana itu yang dulu pernah kita podcast itu. Gitu loh Mas. Oke Mas Jan, saya kira tidak terlalu kita jangan menambah kemumetan masyarakat Indonesia ini. Karena udah terang benderang, udah berkali-kali kita podcastkan. Ini memang kekuatan besar ya gitu ya. Jadi mungkin kekuatan lain yang lebih hebat dari malaikat kali ya. Jadi sehingga Agustinus ini sebenarnya kalau saya pikir Mas, itu cukup dengan koordinasi kita aja sebenarnya sudah bisa selesai. Kita tidak perlu sampai segininya maksudnya untuk disampaikan seperti ini. Tapi ini kan keresahan publik yang juga harus pembenahan di penyidikan di Polda Jateng sendiri ke depan agar masyarakat itu yang menjadi korban juga bisa terlindungi haknya. Kan gitu. Ini kan dibalik-balik itu kita yang korban tapi kita malah tidak menikmati keadilan itu yang kita miliki gitu loh Mas.
rumah klien saya dihancurkan, belum juga kita belum kembali, orangnya sudah tua, kan gitu. Ya sudah demikian rupa. Perkaranya dia juga dijadikan tersangka, tapi kemarin juga tapi akhirnya dihentikan, diperadilankan lagi, akhirnya dihentikan lagi, kan gitu. Ada saja cari-cari caranya untuk merugikan klien saya. Padahal putusan perdata itu kan sudah ingkrah. PNPT sampai PK itu menyatakan tanah itu milik daripada klien kami. Saya tanya dulu, SP3 itu bisa 2 kali? SP3 itu ya cukup 1 kali tau Mas. Nah, kasus klien Anda itu kan di SP3, terus kemudian diperadilankan, dibuka lagi kasusnya. Kemudian sekarang SP3 lagi? Tidak ada SP3 itu. Kasus Poltabes ya. Ya, Poltabes. Ya, klien saya itu tidak betul. Yang Bu Koevolan dijadikan tersangka di Polrestabes Semarang, di SP3 oleh Kejaksaan Negeri, diperadilankan lagi, dibuka lagi, dikirim lagi ke Kejaksaan lagi. Akhirnya Kejaksaan juga tetap konsisten, bahkan menyatakan bahwa bukan merupakan tindak pidana dan tidak layak disidangkan. Enggak, pertanyaan saya dalam beracara itu SP3 2 kali itu bisa ya? Bisa saja Mas. Memang buktinya kan bisa dikabulkan oleh hakimnya. Enggak secara aturan? Ya aturan boleh, sebenarnya bisa aja. Aturan boleh dimungkinkan. Kalau dia tidak terima, boleh dia bisa mengajukan pra peradilan. Karena ada alasan hukum untuk itu. Ya, alasan hukum yang dilakukan itu akhirnya dikabulkan oleh hakim. Tapi akhirnya dulu kan saya pernah podcast juga mengenai hakim pra peradilan itu yang tidak benar proses itu kan. Yang kemarin itu. Yang sudah sampaikan itu Mas. Yang penting Ibu Koevolan sudah tenang. Sudah. SP3. Itu yang sekarang kasus yang ini lah, kasus yang di Polda Jateng ini ya. Polda Jateng ini. Kita tuh berharap itu ya Agustinus disidangkan, kalau bertanggungjawabkanlah dirinya ke pengadilan, kalau memang tidak terbukti ya dibebaskan, tapi kan keadilan Koevolan kan terpenuhi gitu loh Mas. Bukan kemudian mohon maaf ya penyidik dibuat mumet sendiri sebenarnya. Saya tidak tahu nih, kalau saya bilang penyidik ini sudah bekerja dengan baik loh Mas. Protapnya sudah jalan. Tetapi kenapa demikian rupa? Ada apa gitu loh. Sampai penyidik sendiri saya yakin mereka mumet juga. Ini kan sudah jelas. Tidak ada persoalan sebenarnya. Gitu loh Mas. Oke Pak John, terima kasih. Ya. Nanti kita mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini didengarkan oleh Kapolda Jateng, Kapolda Jateng, kemudian Kapolri juga mendengarkan, Irwasum juga mendengarkan, Kadif Propam juga mendengarkan. Yang paling penting kita sudah suarakan, Anda sudah menyampaikan keinginan dari klien Anda, hanya ingin memperoleh keadilan. Biarlah pengadilan yang memutuskan, bukan yang lain. Gitu. Baik, terima kasih Pak John. Terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian diskusi singkat saya dengan pengacara Ibu Koevolan, Pak John Richard. Ini sudah kesekian kalinya kami podcast. Gitu. Dan kasus ini kelihatannya masih terus menjadi tanda tanya bagi publik. Seperti saya katakan, kasus ini terang benderang sebetulnya. Kalau pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jateng mengikuti petunjuk jaksa, sudah jelas bola panasnya dipindahkan ke jaksa, berproses seperti biasa, karena ini kasus yang bersamaan dengan Pak Agustinus Santoso ini sudah selesai, bahkan yang bersangkutan sudah selesai menjalani hukumannya. Sedangkan yang membantu 55 ini sampai sekarang belum diproses. Nah, pada kesempatan ini saya mohon kepada Presiden, karena Kapolri, Kejaksaan Agung, jadi Jaksa Agung itu langsung di bawah kendali Presiden. Jadi menurut saya mohon Pak, ini sebelum sampai pengadilan, karena pengadilan kan ranahnya yudikatif, Presiden nggak ikut campur. Ini masih dalam ranah eksekutif. Ada polisi, ada kejaksaan. Nah, ada permasalahan di sini, mohon Pak Presiden meminta penjelasan atau menegur Kapolda Jateng atau Mbak Kapolda Jateng atau siapapun, atau ke Kapolri untuk supaya kasus seperti ini tidak semakin memperjelek nama Polri gitu. Kita semua termasuk saya sedang berusaha keras agar Polri ini mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi lagi seperti dulu. Tapi kalau kasus-kasus seperti ini tetap ada dan menjadi pembicaraan publik, ini kayaknya upaya dari Presiden, harapan dari Presiden itu akan sia-sia belaka. Dan yang kedua, saya mohon juga ke Menko Polhukam dan Kompolnas untuk memberikan atensi pada kasus seperti ini.
Kasus seperti ini mungkin banyak di Indonesia, jadi jangan sampai ini memperburuk citra Polri ke depan. Itu aja yang ingin saya harapkan, dan ini kami sampaikan dengan niat baik saya untuk berusaha membantu Polri meningkatkan citra publiknya. Mudah-mudahan Pak Kapolda Jateng, Pak Wakapolda Jateng, atau siapapun yang berkepentingan dengan kasus ini mendengarkan. Kalau Bapak ingin memberikan klarifikasi, kami menyiapkan hak jawab untuk memberikan informasi supaya publik tidak bingung. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.